101 melawan 100 teratas. Xiao Juyan dengan cepat tiba di depan konter pendaftaran dan terkejut mengenali Sun Long. Baik Xiao Situ maupun Lin Wu yang berdiri di belakangnya, juga menatap Sun Long dengan tak percaya. Xiao Situ tak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu Sun Long yang mengalahkan Lei Pong? Tatapan mata Sun Long menyapu Xiao Situ dan Lin Wu, namun dia tidak memperdulikan mereka karena matanya kemudian menatap Xiao Juyan. Meskipun Xiao Juyan terkejut melihat bahwa orang yang mengalahkan Lei Pong adalah orang yang sama yang datang ke sekte bersama saudaranya dari Kerajaan Keberuntungan Langit, setengah tahun yang lalu, dia masih tidak menganggap serius Sun Long saat dia juga berbalik untuk melihatnya dan berkata, "Meskipun kau memang berhak menantangku, kau tidak punya peluang melawanku. Aku mendengar tentang pertarunganmu dengan Lei Pong beberapa hari yang lalu. Kau menang karena kau berhasil membuatnya lelah. Namun, aku jauh lebih kuat darimu dan dia. Berada di peringkat 100 teratas di arena adalah liga yang sama sekali berbeda." Sun Long memperhatikan saat Xiao Juyan berjalan ke konter pendaftaran dan setelah menyerahkan giok sektennya, dia secara resmi menerima tantangan itu. Kakak senior Xiao menerima tantangannya. Tentu saja dia menerimanya. Apakah menurutmu kakak senior Xiao takut pada Sun Long ini? Xiao Situ menatap Xiao Juyan dengan penuh arti sambil berkata, "Kakak," Xiao Juyan menepuk bahunya sambil berkata, "Aku tahu." Kemudian, setelah melemparkan pandangan tajam ke arah Lin Wu yang membuatnya malu sambil menundukkan kepalanya, Xiao Juyan pun berjalan memasuki arena. Berdiri di depan Sun Long dia lalu berkata, "Karena kau menantangku, bagaimana kalau bertaruh? Kau pasti punya 200 batu roh, kan?" Xiao Juyan kemudian mengambil 200 batu roh dari cincin spasialnya sambil menatap Sun Long. Sun Long menganggukkan kepalanya seolah-olah dia sudah menduga Xiao Juyan akan mengatakan ini dan berkata sebagai balasannya. "Benar, tapi bagaimana kalau taruhan yang lebih besar? Apa maksudmu? Bagaimana kalau kita pertaruhkan segalanya yang kita miliki di cincin spasial kita?" Bukan hanya Xiao Juyan, semua orang di kerumunan itu terdiam saat mereka menatap Sun Long seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. "Apakah kamu gila?" Xiao Juyan berkata tanpa berpikir saat dia melihat Sun Long melepaskan cincin spasialnya dari tangannya, sementara kerumunan meledak dalam diskusi. Apakah Sun Long serius? Apakah dia yakin bisa mengalahkan kakak senior Xiao atau dia hanya menggertak dan mencoba menakut-nakutinya? Saya pikir dia menggertak. Saya melihat pertarungannya dengan Lei Pong dan yang dia lakukan hanyalah berlarian. Xiao Juyan menatap Sun Long dengan skeptis saat dia bertanya. "Bagaimana saya tahu kalau Anda belum mengeluarkan barang-barang Anda dari cincin spasial Anda?" Sun Long tersenyum sambil mengeluarkan beberapa herba tingkat 2 di hadapan Xiao Juyan dan semua orang di kerumunan. Herba-herba ini adalah herba yang telah dipetiknya dari hutan lebat di wilayah Gunung Iblis. Ia juga mengeluarkan belati tingkat perak, serta segenggam batu rohnya, sebelum menaruhnya kembali ke dalam cincin spasialnya. Xiao Juyan menatap Sun Long dengan khawatir, tidak tahu apakah dia menganggapnya percaya diri atau sekadar bodoh. Apakah orang ini mencoba menakut-nakuti saya? Namun, benda-benda di dalam cincin spasialnya jelas nyata. Bagaimanapun juga, dia baru bertarung dengan Lei Pong 5 hari yang lalu, jadi kekuatannya tidak mungkin bertambah banyak sejak saat itu. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Xiao Juyan tersenyum saat dia mengeluarkan palu besi dari cincin spasialnya dan berkata, "Kalau begitu, mari kita lakukan ini." Sun Long kemudian menyerahkan cincin spasialnya kepada perwakilan arena, sebelum Xiao Juyan melakukan hal yang sama. Penonton tidak percaya bahwa Xiao Juyan telah menerima tantangan gila ini. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan diri mereka berdua, ini benar-benar taruhan gila di mana Anda bisa kehilangan semua yang Anda miliki. Akhirnya, Sun Long tersenyum lalu menanyakan sesuatu yang tak terduga. "Kau pasti tahu tentang percobaan pembunuhan di luar hutan biru, kan?" Sebuah kilatan melintas di mata Xiao Juyan sebelum Sun Long melihatnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengerti apa maksud Anda." Namun, suara Little Black terdengar di dalam kepala Sun Long pada saat yang sama ketika dia berkata, "Tuan, saya benar-benar bisa merasakan detak jantungnya bertambah cepat dengan indera jiwa saya, ketika Anda bertanya kepadanya tentang pembunuhan itu. Dia benar-benar tahu sesuatu tentang itu."
Sun Long menganggukkan kepalanya setelah memperoleh konfirmasi dari si hitam kecil saat dia mengedarkan jam pasir rajanya sementara matanya langsung berubah menjadi kemasan. Xiao Juyan merasakan perubahan dalam diri Sun Long saat dia juga melepaskan kultivasinya yang telah mencapai pertengahan peringkat 6 tingkat bumi, sementara tubuhnya kemudian mulai berubah menjadi zat seperti batu. Xiao Juyan sekarang menyerupai golem karena setiap bagian tubuhnya kecuali matanya ditutupi oleh batu. Ini adalah tubuh batu milik kakak senior Xiao. Mari kita lihat bagaimana Sun Long ingin menghancurkan pertahanannya saat kakak senior menjadi salah satu ahli terkuat di levelnya saat dia menggunakan bentuk ini. Sun Long mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia menatap mata Xiao Juyan. Kamu masih mempunyai kesempatan untuk memberitahuku tentang upaya pembunuhan di hutan biru. Namun, Xiao Juyan jauh lebih tegas kali ini saat dia menjawab. Lalu bagaimana kalau kamu datang dan mencari tahu? Sun Long menyipitkan matanya saat dia berjalan ke arahnya dengan langkah kaki yang tegas. Pada saat yang sama, Ren Gui dan Fu Peizi baru saja tiba di arena bersama, ketika mereka menoleh untuk menyaksikan pertarungan. Karena perhatian semua orang tertuju pada pusat arena, hampir tidak ada yang menyadari kedatangan mereka. Xiao Juyan menyeringai saat melihat Sun Long mendekat. Memegang erat palu besi di tangan kanannya, dia siap menghabisinya dalam satu pukulan, dengan kesempatan pertama yang didapatnya. Akhirnya, saat Sun Long melangkah maju dan memasuki jangkauan serangan Xiao Juyan segera berlari maju, mengayunkan palu di tangannya sekuat tenaga ke arah kepala Sun Long. Mata emas Sun Long berbinar saat dia melepaskan domain raja miliknya, sebelum kaki kanannya tiba-tiba menghentak tanah, langsung tiba di depan Xiao Juyan alih-alih mundur. Sambil mengepalkan tangan kirinya, dia meninju sekuat tenaga ke dada Xiao Juyan. Palu Xiao Juyan melambat drastis saat tinju Sun Long menghantamnya dengan suara dentuman keras, seketika menghancurkan pelindung batu di dadanya. Xiao Juyan terhuyung mundur 2 langkah sebelum memuntahkan seteguk darah. 102 kartu truf Xiao Juyan. Semua orang di arena menatap dengan takjub, saat pukulan Sun Long telah menembus baju besi Xiao Juyan. Apakah dia baru saja meninju tubuh batu kakak senior Xiao? Tidak mungkin. Kakak senior Xiao tidak terkalahkan dalam level kultivasi yang sama. Tak terkalahkan. Bagaimana kau menjelaskannya? Pukulan Sun Long benar-benar menembus baju besi batu Xiao Juyan. Bukan hanya orang banyak yang terkejut, bahkan Ren Gui dan Fu Peizi yang melihat ini pun terperangah. Xiao Juyan adalah seseorang yang terkenal karena pertahanan dirinya, namun, hanya satu pukulan dari Sun Long telah membuatnya tersandung dan muntah darah. Fu Peizi menoleh untuk melihat Ren Gui saat dia bertanya dengan suara yang tidak menyembunyikan keterkejutannya sama sekali. Ren Gui, apakah kamu sudah menyadarinya? Orang ini sama dengan kakak senior Kang. Akan tetapi Ren Gui bahkan tidak memandang Fu Peizi, karena matanya menatap Sun Long di tengah arena bagaikan binatang buas yang lapar melihat mangsanya. Xiao Juyan menyeka darah dari sudut mulutnya sebelum dia menggunakan ki-nya untuk menciptakan kembali bebatuan di sekitar dadanya. Tak lama kemudian, batu-batu yang hancur di dekat dadanya dengan cepat dipulihkan, saat Xiao Juyan berbalik untuk melihat Sun Long dan berkata dengan nada menyesal. Saya tidak menyangka Anda bisa mengolah ki dan pemurnian tubuh. Pukulan Anda benar-benar mengejutkan saya, tetapi sayangnya bagi Anda, baju besi batu, saya adalah penangkal sempurna terhadap para kultivator, penyempurnaan tubuh. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Xiao Juyan, batu-batu yang menutupi tubuhnya berubah bentuk dan perlahan berubah menjadi paku-paku tajam. Xiao Situ yang melihat ini tertawa, seolah-olah dia sudah menduga gerakan ini sejak awal, sementara Lin Wu tampaknya hanya menghela nafas lega saat dia berkata sambil tersenyum. Aku tahu bahwa kakak laki-laki Juyan masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari seseorang seperti Sun Long? Hahaha, tentu saja. Jika Sun Long ingin memukul kakaknya lagi, dia pasti akan menghancurkan tangannya sendiri kali ini. Xiao Situ juga berseru kegirangan. Sun Long tidak menyangka Xiao Juyan akan memutuskan untuk melindungi dirinya dengan cara ini. Kalau ini terjadi 4 hari yang lalu saat dia melawan Lei Pong dan masih berada di puncak tahap pertama dalam tubuh abadi Monah, Sun Long tidak akan punya cara untuk menghadapi duri-duri ini. Tetapi sekarang, setelah maju ke tengah tahap kedua, Sun Long yakin bahwa ia dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan Xiao Juyan dengan kekuatan penuhnya. Namun,
Setelah mengambil setengah langkah ke depan, mata emas Sun Long berbinar sebelum dia tiba-tiba memiringkan kepalanya ke kiri. Desir, tepat saat Sun Long memiringkan kepalanya, sebuah batu berbentuk paku melesat dengan kecepatan luar biasa, melewati dirinya dan nyaris mengenai wajahnya. Serangan mendadak yang ditujukan ke wajah Sun Long ini, dapat dengan mudah melumpuhkannya jika tidak langsung membunuhnya. Xiao Juyan benar-benar terkejut karena serangannya meleset. Ini adalah kartu truf yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, namun Sun Long masih berhasil menghindarinya, seolah-olah ia tahu itu akan terjadi. Kerumunan itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi saat mereka melihat Xiao Juyan terus-menerus membombardir Sun Long dengan sejumlah paku terbang. Satu demi satu, paku-paku batu beterbangan ke arah Sun Long, yang mengaktifkan domain rajanya untuk kedua kalinya, dan menghindari semuanya, ia tiba di depan Xiao Juyan. Xiao Juyan mencoba membuka jarak di antara mereka tetapi Sun Long bahkan lebih cepat darinya. Mengumpulkan kekuatan, tubuh abadi raja di tangan kanannya, Sun Long melayangkan pukulan berkekuatan penuh ke perut Xiao Juyan. Tinjunya menembus bebatuan tajam, bagaikan pisau panas yang memotong mentega, dan langsung mengenai perut Xiao Juyan. Xiao Juyan terlempar saat ia menyemburkan darah segar. Di dalam darah, kerumunan menggigil karena mereka bahkan dapat melihat potongan-potongan organ dalamnya, sebelum tubuhnya jatuh kembali saat menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang kecil berbentuk manusia. Seluruh arena mulai bersorak kegirangan tetapi Sun Long tampaknya belum menyerah. Semua orang memperhatikannya dengan rasa ingin tahu saat dia berjalan perlahan menuju Xiao Juyan, yang tubuhnya masih terkubur di tanah. Setelah menyeretnya keluar dari lubang, Sun Long tiba-tiba mendengar seseorang berteriak dari kursi penonton. Sun Long, apa yang kau coba lakukan? Pertarungan sudah berakhir. Xiao Situ bertanya dengan gugup setelah melihat saudaranya diseret seperti anjing. Sun Long, untuk pertama kalinya, menunjukkan senyum jahat saat dia berkata. Lalu mengapa Xiao Juyan belum menyerah? Giok sekteku belum menyala, jadi saudaramu belum kehilangan kesadarannya atau menyerah. Fu Peizi yang juga ingin campur tangan memutuskan untuk tetap diam. Apa yang baru saja dikatakan Sun Long adalah kebenaran, dan jika dia memutuskan untuk ikut campur dalam pertarungan arena yang sedang berlangsung, tetua yang bertanggung jawab atas peraturan arena bahkan dapat mencabut pangkatnya. Ren Gui juga penasaran memperhatikan Sun Long, yang tiba-tiba tersenyum pada Xiao Juyan. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke arah Xiao Situ dan Lin Wu di tengah kerumunan saat dia bertanya. Apa yang kamu ketahui tentang percobaan pembunuhan di hutan biru? Sun Long melanggar aturan arena. Cepat, seseorang panggil tetua sekte. Teriak Lin Wu panik. Semua orang di kerumunan di sekelilingnya mencibir sambil menatap Lin Wu dengan tatapan mengejek di mata mereka, bertanya-tanya apakah gadis ini semacam orang idiot yang istimewa. Sun Long bahkan tidak menoleh untuk melihat Lin Wu. Mata emasnya menatap Xiao Juyan sambil menunggu jawabannya. Aku Su. Tamparan. Tangan Sun Long menamparkan wajah Xiao Juyan yang mengejutkan semua orang sebelum dia berkata dengan nada dingin. Jangan pernah berpikir kau bisa menyerah di hadapanku. Apa kau pikir akan semudah itu? Kau harus memberitahuku apa yang ingin ku ketahui, atau aku akan memastikan kau tidak akan bisa keluar dari sini sendirian. Xiao Juyan mulai tertawa keras saat mendengar kata-kata mengancam Sun Long dan bertanya. Aku tidak akan berjalan ke sini sendirian. Aku penasaran bagaimana kau akan melakukannya. Jangan bilang kau punya nyali untuk melumpuhkanku, apalagi membunuhku. Sun Long tersenyum setelah mendengar kata-kata Xiao Juyan, lalu dia berkata. Si hitam kecil, lakukanlah. 103 rencana pembunuhan. Si hitam kecil, lakukanlah. Tiba-tiba, Xiao Juyan merasakan tekanan yang amat sangat berat menimpanya, tekanan yang memberinya rasa sakit yang tak terbayangkan. Rasa sakit ini belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa sakit yang hampir seketika membawanya ke ambang kehancuran. Xiao Juyan merasa seolah-olah ada seseorang yang mencoba mencabik-cabik jiwanya. Semua orang di kerumunan itu merasa ngeri saat melihatnya, seorang ahli yang menduduki peringkat ke-93 di peringkat arena, berteriak dan berguling-guling di tanah sambil memegangi kepalanya secara tiba-tiba. Bahkan Ren Gui dan Fu Peizi pun merasa merinding melihat pemandangan ini dan mereka pun mundur beberapa langkah. Selain Xiao Juyan, tidak ada orang lain yang bisa merasakan sesuatu yang salah. Bagaimanapun, tekanan ini bukanlah aura atau semacam ki yang bisa dirasakan orang, tetapi kekuatan jiwa si hitam kecil.
Kecuali jika jiwa seseorang sekurang-kurangnya berada pada level yang sama dengan jiwa si hitam kecil, dan orang tersebut juga dapat menggunakan indera jiwanya untuk memindai arena, mustahil bagi siapapun untuk merasakan indera jiwa si hitam kecil. Apa yang dialami Xiao Juyan saat ini merupakan suatu bentuk siksaan di mana jiwanya terus-menerus dibawa ke titik puncaknya, dan tepat sebelum pikirannya runtuh, si hitam kecil akan memberinya beberapa detik untuk beristirahat, lalu memulai lagi dari awal. Bahkan belum 1 menit berlalu sampai Xiao Juyan mulai berteriak. Tidak, tolong berhenti. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Tolong. Kakak laki-laki. Suara panik Xiao Situ juga terdengar dari kursi penonton pada saat yang sama, tetapi Xiao Juyan tidak dapat memperhatikannya saat dia memohon agar penyiksaan itu dihentikan. Semua orang di arena mengerti bahwa Sun Long pasti telah melakukan sesuatu pada Xiao Juyan, tetapi tidak ada cara untuk membuktikan apapun. Guru, saya merasa dia sudah siap untuk memberitahu kita segalanya. Sun Long menganggukkan kepalanya saat si hitam kecil menghentikan penyiksaannya dan Xiao Juyan akhirnya bisa mulai rileks, sampai dia mendengar suara serius Sun Long. Jangan mencoba berbohong kepadaku, atau jika aku mulai merasa bahwa kamu tidak menceritakan semuanya tentang pembunuhan itu. Xiao Juyan menggigil saat mendengar ini dan berulang kali menganggukkan kepalanya sambil berkata. Jangan khawatir, aku pasti akan menceritakan semuanya padamu. Semuanya berawal dari keluarga Lin. Kakak, Xiao Situ berteriak ketika dia melihat saudaranya siap menceritakan semuanya. Namun, Xiao Juyan tidak memperhatikan Xiao Situ saat dia melanjutkan. Beberapa bulan yang lalu, Situ bertemu Lin Wu di kota kekaisaran. Pada hari yang sama, dia kembali ke rumah dan berkata kepada ayah bahwa itu adalah cinta pada pandangan pertama dan dia bermaksud menikahinya. Namun, ayah menyelidiki hal itu dan menemukan bahwa Lin Wu yang merupakan putri dari kepala keluarga Lin, telah bertunangan dengan putra Sun Fang, ahli formasi tingkat perunggu peringkat 3 dari kota Hutan Biru. Kepala keluarga Lin datang ke tanah milik markes kami beberapa hari kemudian, untuk berdiskusi dengan ayah kami. Pada titik ini, wajah Lin Wu sudah memucat saat dia mendengar Xiao Juyan menjelaskan semuanya, dan mengerti bahwa tidak ada cara untuk menyembunyikan hal-hal lebih lama lagi. Namun Xiao Situ memegang tangannya saat dia berkata, Wuer jangan khawatir, bahkan jika dia tahu kebenarannya, dia tidak bisa melakukan apapun kepadamu selama kita berada di dalam sekte awan mengambang. Lin Wu menggelengkan kepalanya saat dia berkata, tapi, bagaimana dengan keluargaku? Jangan khawatir, Sun Long akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk kembali ke kerajaan keberuntungan langit. Saat itu, aku pasti akan mencapai tingkat bumi juga dan akan menyelesaikan semuanya. Kata Xiao Situ saat cahaya dingin melintas di matanya. Lin Wu akhirnya merasa tenang setelah mendengar kata-kata Xiao Situ, dan menganggukkan kepalanya sambil memeluknya. Xiao Juyan kemudian meneruskan sisa ceritanya, takut jika dia berhenti, Sun Long akan memulai lagi penyiksaan tidak manusiawi itu. Kepala keluarga Lin berkata bahwa akan sangat kejam menikahkan putri kesayangannya dengan orang cacat sepertimu, daripada menikahkannya dengan putra bangsawan Xiao. Namun, ayah tidak bodoh dan dia dengan mudah mengetahui niat Lin Sang. Ayah menolak, sambil mengatakan bahwa keluarga kami tidak akan mengotori tangan kami dengan darah untuk membantu keluarga Lin lolos dari pertunangan yang telah mereka janjikan kepada Sun Fang. Namun, setelah permohonan Situ untuk membantu, ayah akhirnya setuju untuk mengirim seseorang ke kota Hutan Biru, dan menyebarkan rumor bahwa harta karun yang berpotensi membantu membuka meridian, telah muncul di sekitar Hutan Biru. Waktunya sangat tepat karena Sun Fang sedang berada di ibu kota kekaisaran saat itu dan dalam keputusasaan,mu, kamu pasti akan memilih pergi sendiri. Bagaimana dengan pembunuhan itu? Itu semua dilakukan oleh tetua keluarga Lin dan keluarga Xiao tidak ada hubungannya dengan itu. Setelah Xiao Juyan selesai menceritakan rahasia di balik percobaan pembunuhan Sun Long, dia memandang Sun Long dengan lega. Meskipun dia telah mengungkapkan sesuatu yang memalukan, rencana jahat di dunia kultivasi terlalu umum, sementara keluarganya tidak melakukan banyak hal dalam masalah ini. Semua orang yang hadir menoleh untuk melihat Lin Wu dan Xiao Situ dengan jijik. Lin Wu menundukkan kepalanya sementara Xiao Situ menarik tangannya dan mereka berdua segera meninggalkan arena. Sun Long memperhatikan mereka berdua saat mereka tergesa-gesa meninggalkan arena dan tertawa dingin di dalam hati, sebelum menoleh untuk melihat Xiao Juyan. Guru, berdasarkan gejolak jiwanya,
semua yang dikatakannya itu benar. Setelah mendengar perkataan si hitam kecil, Sun Long menganggukkan kepalanya sambil memukul leher Xiao Juyan dengan pukulan, yang langsung membuatnya pingsan. Pada saat itu, giok pengenal sekte, milik Sun Long menyala, dan sebuah nomor muncul di atasnya. Nomor 93. Pada saat yang sama, nama Xiao Juyan secara ajaib menghilang dari dinding 100 peringkat teratas, hanya menyisakan slot kosong bagi Sun Long untuk mengisi namanya sendiri di sana. Tanpa merasa kasihan sedikit pun terhadap Xiao Juyan, Sun Long berjalan mendekati perwakilan arena sambil mengumpulkan 2 cincin spasial sebelum berbalik untuk pergi. Tentu saja, Sun Long tidak berencana untuk memiliki pendapat yang baik tentang Xiao Juyan hanya karena dia telah mengakui kebenarannya. Apalagi alasan dia mengaku sebenarnya berkat siksaan jiwa si hitam yang menyiksa, Sun Long juga tidak akan melupakan bahwa keluarga Xiao telah membantu keluarga Lin dalam rencana pembunuhan mereka. Namun, sebelum Sun Long benar-benar bisa meninggalkan arena, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan yang mengatakan, "Sun Long." Saat menoleh, Sun Long melihat seorang pemuda kekar yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Pria ini berambut hitam panjang dan bertubuh kekar dan sedang menatapnya. Meskipun Sun Long tidak tahu siapa pria ini, dia mengenali orang yang berdiri di sampingnya, Fu Peizi. "Hei, siapa itu? Jangan bicara dan jangan bernapas. Jika monster ini mengalihkan perhatiannya kepadamu, celakalah kamu." Arena yang riuh itu langsung menjadi sunyi ketika orang-orang mengenali pria berambut panjang ini. Ini adalah orang dengan reputasi terburuk di seluruh kota luar, orang yang menduduki peringkat ke-7 di peringkat arena, Ren Gui. Ren Gui melompat dari kursi penonton dan mendarat di arena dengan suara keras. Dia kemudian meraih Xiao Juyan yang tak sadarkan diri, sebelum melemparkannya ke arah kerumunan seolah-olah dia hanya sekarung daging. Sebelum menoleh untuk melihat Sun Long, tampak seperti sedang menatap semacam mangsa yang lezat, saat dia menunjuk ke arahnya dan berkata dengan nada memerintah. "Kemarilah." 104 saling bertukar pukulan. Sun Long tidak tahu siapakah lelaki ini, tetapi dilihat dari reaksi orang banyak, dia jelas bukan orang yang mudah ditaklukkan. Berjalan kembali ke dalam arena, dia menatap Ren Gui menunggu untuk mendengar apa yang ingin dia katakan. Ren Gui menatap Sun Long saat dia bertanya dengan nada arogan dan sombong. "Apa kau tahu apa kesalahanmu, bocah nakal? Hanya sedikit orang di kota luar yang berani tidak menghormatiku, Ren Gui. Aku tidak peduli kalau kau mau berkelahi dengan musuh kecil seperti Xiao Juyan dan Lei Pong, tapi karena kau berani menamparkan wanitaku, sebaiknya kau bersiap membayar harganya." Saat Ren Gui selesai bicara, dia langsung menendang tanah dan menyerbu ke arah Sun Long. Sun Long baru saja mengerti bahwa orang ini adalah orang yang menduduki peringkat ke-7 di peringkat arena, saat dia melihat Ren Gui praktis terbang ke arahnya. Ren Gui meraung sambil melayangkan pukulan dahsyat ke dada Sun Long, yang kemudian membalas dengan menyilangkan lengannya dalam bentuk X untuk menangkis. Pukulan Ren Gui melemparkan Sun Long ke tanah, lalu ia meluncur mundur lebih dari 10 meter, hingga ia berhasil menstabilkan dirinya. Sun Long terkejut. Seberapa kuatkah pria ini, hingga membuatnya meluncur sejauh 10 meter hingga ia bisa berhenti. Karena Sun Long telah maju ke tengah tahap kedua dalam tubuh abadi raja, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan siapapun yang berada di bawah peringkat ke-8 di tingkat bumi. Sepertinya orang ini juga seorang pemurni tubuh, dan sudah mencapai puncak tahap kedua. Pikir Sun Long sambil merasakan lengannya sedikit sakit setelah menerima pukulan Ren Gui. Anak ini berhasil menahan pukulanku saat dia baru berada di tengah tahap kedua penyempurnaan tubuh. Bagaimana mungkin? Namun, baik Ren Gui maupun Fu Peizi bahkan lebih terkejut daripada Sun Long. Semua orang di peringkat 100 teratas tahu, bahwa Ren Gui bukan hanya seseorang yang berada di puncak tahap kedua dalam penyempurnaan tubuh. Dia telah mencapai puncak level ini selama 2 tahun terakhir, dan hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap ketiga. Pemurni tubuh tingkat ketiga sama kuatnya, jika tidak lebih kuat dari seorang kultivator tingkat surga. Setelah keterkejutannya, Ren Gui malah tertawa sambil berkata, "Kalau begitu mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih kuat, bocah nakal." Sebelum dia sekali lagi melayangkan pukulan ke arah Sun Long. Sun Long mengaktifkan mata emasnya sekaligus, domain rajanya, dan setelah menghindari pukulan Ren Gui yang baru saja melewati bahunya, dia melayangkan pukulannya sendiri tepat ke perut Ren Gui.
Ren Gui tersentak saat dia melangkah mundur 2 langkah, rasa sakit mewarnai wajahnya. Aku benar-benar merasakan sakit akibat pukulan bocah kelas 2 menengah. Baik Sun Long maupun Ren Gui tidak menerima hasil ini karena mereka berdua saling menatap. Akan tetapi, sebelum mereka dapat bergerak lagi, giok pengenal sekte, mereka dan milik Fu Peizi, semuanya menyala pada saat yang sama. Ketiganya mengeluarkan giok sekte mereka dan menerima pesan yang sama. Ren Gui mendengus lalu berkata dengan nada kesal. Keberuntunganmu mungkin menyelamatkanmu hari ini, tetapi ini belum berakhir. Kemudian, tanpa menunggu jawaban, dia meninggalkan arena dan menuju gerbang dalam kota. Kerumunan itu tercengang saat mereka melihat Ren Gui berbalik untuk pergi begitu tiba-tiba karena pertarungan baru saja dimulai, ketika suara Fu Peizi terdengar dari kursi penonton saat dia melihat ke arah Sun Long dan berkata, "Kau tampaknya sangat beruntung. Kau tidak hanya berhasil menghindari pertarungan dengan Ren Gui, tapi kita juga tidak punya waktu untuk bertarung sendiri." Kerumunan melihat bahwa Fu Peizi tampaknya memprovokasi Sun Long dan menjadi bersemangat sekali lagi. Itu kakak senior Fu. Apakah Fu Peizi ingin bertarung dengan Sun Long? Saya rasa begitu. Ku dengar kakak senior Fu datang ke sini 3 hari yang lalu untuk membalas dendam atas Lei Pong, tetapi Sun Long tampaknya tidak menerima tantangannya. Sun Long menoleh dan menatap Fu Peizi sambil berkata, "Beruntung. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang sebenarnya beruntung. Aku juga punya beberapa hal yang harus ku selesaikan denganmu." Fu Peizi tampaknya terkejut sebelum dia bertanya dengan marah. "Apakah kamu pikir aku Xiao Juyan? Pahamilah bahwa kamu dan aku tidak berada di level yang sama. Kamu bahkan tidak akan mampu bertahan 5 gerakan melawanku. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, bukan? Di hadapanku, kamu dan semua orang di bawah 20 teratas semuanya adalah semut." Suara mengejek si hitam kecil kemudian terdengar di dalam kepala Sun Long saat dia berkata. Betapa menggelikannya, baru di tengah-tengah peringkat 9 tingkat bumi dan dia memandang semua orang di bawahnya sebagai semut. Kerumunan itu juga tampaknya marah mendengar perkataan Fu Peizi, tetapi saat dia mengarahkan pandangannya ke semua orang, semua murid yang hadir hanya menundukkan kepala. Namun, Sun Long menyeringai saat dia menatapnya dan berkata, "Lalu, seminggu dari sekarang Fu Peizi, lihatlah bagaimana aku menghancurkan pandangan duniamu." Hahaha, Fu Peizi tertawa saat dia meninggalkan arena, saat dia menuju gerbang dalam kota. Sun Long tidak lagi memperhatikan Fu Peizi saat dia bertanya pada si hitam kecil. "Apakah Anda menemukan lokasi mereka?" "Benar, Tuan. Mereka ada di dalam sebuah penginapan besar sekitar 20 mil di sebelah timur kita. Apakah kita akan melakukannya sekarang?" Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long berkata, "Saya ingin sekali mengurus mereka sekarang, tetapi ketua sekte memerintahkan semua pengikut dalam 1000 peringkat teratas untuk segera berkumpul di depan kota dalam." Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Sun Long berubah menjadi emas saat dia melanjutkan, "Namun, saya tidak akan memberi mereka kesempatan untuk hidup bahkan 1 hari pun." Sun Long kemudian meninggalkan arena, di bawah tatapan penuh hormat dari semua murid di kerumunan, saat ia menuju gerbang kota dalam, di mana ketua sekte telah memerintahkan semua orang untuk berkumpul. 105 penginapan Redstone. Kurang dari 30 menit kemudian, Sun Long telah tiba di depan gerbang dalam kota. Lebih dari 500 orang telah berkumpul di depan gerbang, termasuk Ren Gui, Fu Peizi, dan bahkan pemuda berambut biru yang Sun Long temui di arena saat ia bertarung dengan Lei Pong. Karena wajah Sun Long tidak diketahui oleh sebagian besar orang di sini, tak seorang pun memperhatikannya saat dia menunggu kedatangan ketua sekte. Lambat laun semakin banyak orang berkumpul, dan 20 menit kemudian, gerbang kota dalam terbuka dan seorang pria parubaya berjubah biru berusia 40-an, diikuti oleh 2 tetua berjubah hitam muncul di hadapan para pengikut. Para murid yang tengah mengobrol satu sama lain langsung terdiam, saat mereka melihat kedatangan ketua sekte, Liu Jian. Aura Liu Jian benar-benar ditarik kembali, dan dia tampak seperti pria berusia 40 tahun yang normal. Dia melihat para murid yang berkumpul di depannya dan menganggukkan kepalanya saat dia berkata, "Bagus, sepertinya sebagian besar dari kalian sudah datang. Izinkan saya menjelaskan alasan saya memanggil kalian ke sini hari ini. Saya yakin beberapa di antara Anda telah mendengar tentang alam rahasia yang akan terbuka dalam beberapa bulan mendatang.
Liu Jian melihat sebagian besar murid memasang ekspresi bingung di wajah mereka, dan hanya beberapa orang seperti Ren Gui, Fu Peizi, dan pria berambut biru, serta Sun Long dan beberapa lainnya, tidak menunjukkan kebingungan karena mereka sudah mendengarnya. Liu Jian melihat bahwa sebagian besar murid tampaknya tidak tahu apa-apa dan menjelaskan dengan suara keras. Dalam 3 bulan dari sekarang, alam rahasia yang dikenal sebagai alam Vermilion akan terbuka di Desolate East kita. Ini adalah alam yang hanya terbuka sekali setiap 100 tahun, dan peluang di dalamnya tidak terbatas. Sekte Awan Mengambang, kami telah mengirimkan para pengikut dan tetua ke sana selama 2000 tahun terakhir, dan banyak dari mereka telah menemukan keberuntungan yang menantang surga di sana. Namun, karena batasan wilayah, hanya kultivator hingga puncak peringkat 3 di tingkat surga yang dapat masuk ke dalam. Tentu saja, Sekte Awan Mengambang, kita bukanlah satu-satunya sekte yang akan memasuki wilayah Vermilion. Akan ada banyak sekte lain di samping kita dan semuanya akan mengirimkan murid dan tetua mereka sendiri. Itulah alasan mengapa setiap sekte memiliki kuota orang tertentu yang dapat dikirim ke dalam. Kota dalam akan mengirimkan total 200 tetua dan murid, sementara dari kota luar, hanya 100 orang teratas dalam peringkat arena yang akan memenuhi syarat untuk bergabung. Kalian punya waktu 75 hari untuk melihat apakah kalian bisa masuk ke peringkat 100 teratas di arena, atau mengamankan peringkat kalian jika kalian sudah ada di sana. Setelah 75 hari berakhir, kita akan meninggalkan sekte untuk memasuki alam Vermilion. Itu saja. Setelah menjelaskan semuanya, Liu Jian tidak menunggu pertanyaan apapun saat ia berbalik dan berjalan kembali ke kota dalam. Saat gerbang kota dalam tertutup, para murid yang berkumpul di depan gerbang kota dalam segera berlarian menuju arena, hampir seperti sedang berlomba menentukan siapa yang akan tiba lebih dulu di sana. Hanya Sun Long dan beberapa orang lainnya yang tampaknya tidak punya niat untuk pergi ke arena, ketika suara mengejek Fu Peizi tiba-tiba terdengar. Orang-orang idiot ini berpikir bahwa jika mereka tiba di arena lebih cepat, maka mereka akan dapat memasuki alam rahasia. Fu Peizi tertawa saat dia melihat sekelompok besar murid luar, semuanya berlari dengan harapan mendapat peringkat 100 teratas, sebelum dia berbalik untuk meninggalkan area itu. Sun Long juga tidak tinggal lebih lama lagi, tetapi tampaknya telah kembali ke arena. Tanda hubung. Sekitar 20 mil jauhnya dari arena, ada sebuah penginapan yang sangat besar, dengan banyak kamar pribadi. Ini adalah penginapan terbesar di kota luar, penginapan Redstone. Sun Long melihat sejumlah besar murid masuk dan meninggalkan pintu masuk penginapan, menunjukkan betapa populernya tempat ini. Little Black, apakah kau masih bisa merasakannya? Little Black mengirimkan kekuatan spiritualnya untuk memindai penginapan sambil berkata, "Tuan, mereka masih berada di kamar di lantai 2. Besar." Sun Long menganggukkan kepalanya sambil menunggu dengan sabar hingga malam tiba. Beberapa jam kemudian, matahari telah terbenam dan sebagian besar murid telah kembali ke kamar masing-masing. Namun, karena banyaknya jumlah murid di Sekte Awan Mengambang, jalan-jalan tidak pernah benar-benar kosong. Sun Long kembali mengenakan jubah hitamnya, saat ia juga berjalan di jalan bersama para murid lainnya. Meskipun pakaiannya mencurigakan di tengah malam, ada banyak orang yang biasa mengenakan jubah dan mantel hitam di dalam sekte jika mereka ingin menyembunyikan identitas mereka karena berbagai alasan. Catatan penulis, ingatlah bahwa jubah ini sama sekali berbeda dari jubah sekte yang dikenakan oleh para tetua sekte. Sun Long berjalan sejajar dengan penginapan, dan setelah memastikan tidak ada murid lain di sekitarnya, dia membelah kekosongan hingga menciptakan robekan ruang, dan masuk ke dalamnya, dia tiba di lokasi ruangan yang telah ditunjukkan oleh si hitam kecil. Ahahahaya. Lagi, KKSHITOU jangan berhenti. Suara Lin Wu adalah hal pertama yang didengar Sun Long saat memasuki ruangan. Saat mengalihkan pandangannya ke arah asal suara, Sun Long melihat gerakan maju mundur Xiao Situ saat ia menyatukan tubuhnya dengan tubuh Lin Wu yang telanjang bulat. Sun Long merasa jijik setelah melihat pantat telanjang Xiao Situ, dan langsung mengaktifkan domain raja yang membekukan semua yang ada di dalam ruangan. Sialnya bagi Xiao Situ, ia tidak dapat menyelesaikan malamnya karena Sun Long menendang tubuhnya, membuatnya terpental dan jatuh ke dinding kamar. Setelah mengikat Lin Wu yang telanjang dan Xiao Situ dengan tali dan menyumpal mulut mereka dengan 2 potong kain, Sun Long menonaktifkan domain raja.
Xiao Situ dan Lin Wu benar-benar bingung melihat seorang pria berjubah hitam, tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Pria itu melepaskan jubah hitamnya dan memperlihatkan wujud aslinya. Pasangan telanjang itu ketakutan melihat Sun Long muncul entah dari mana di dalam kamar mereka, padahal beberapa saat yang lalu mereka tengah bersenang-senang. Lin Wu mencoba menutupi tubuh telanjangnya dengan tangannya, tetapi tali itu tidak memberinya banyak ruang untuk bergerak. Mefefem, suara teredam keluar dari mulut mereka berdua, tapi Sun Long hanya menatap mereka dengan apatis saat dia bertanya. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Selanjutnya bab 106 kata-kata terakhir.